Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda, jauh sebelum kedatangan Nabi Isa ke muka bumi ini, maka bumi dikala itu akan dilanda dengan berbagai macam cobaan. Termasuk cobaan terberatnya adalah semua ilmu tidak akan ada lagi. Bahkan kitab suci Al-Quran sudah mulai menghilang dan nyaris tidak ditemukan. Di saat itulah maka Imam Mahdi dan Nabi Isa akan turun menyelamatkan kembali ajaran baginda Nabi Muhammad SAW dengan membawa kitab suci Al-Quran yang diberikan oleh Jibril alaihissalam kepada mereka. Namun pertanyaannya adalah, ketika Al-Quran sudah dihilangkan Allah kala itu, lalu bagaimanakah sebenarnya Al-Quran dapat ditemukan kembali oleh Nabi Isa melalui tangan Jibril alaihissalam tersebut? Simak penjelasannya sebagai berikut. Di dalam kitab Badi'ul Zuhur karya Muhammad Ahmad Al-Hanafi menjelaskan sebagai berikut. Di antara riwayat yang berasal daripada Syekh Abdul Faraj Ibnul Jauzi dalam salah satu karyanya, diceritakan bahwa Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi rahimallahu ta'ala bermukim di Irak. Dia adalah seorang remaja yang pandai dan termasuk ulama terkemuka di masanya. Keilmuannya banyak berkecimpung dalam bidang syariat dan hakikat. Karya-karyanya menjamur. Sudah 1000 kitab ditulisnya dari berbagai disiplin ilmu yang ada. Dia memiliki seorang murid yang tidak mau pisah dengannya kemanapun dia pergi. Suatu hari, Syekh Abdul Qasim mengeluarkan suatu kitab hasil dari buah penanya, lalu diletakkan di sebuah koper. Bersama dengan kitab-kitab itu, disertakannya juga mushaf Al-Quran di dalamnya. Kemudian, dia mengunci koper itu rapat-rapat. Selanjutnya, dia berkata kepada muridnya, "Wahai muridku, ambillah koper ini dan bawalah ke sungai Jihun. Lalu, lemparkanlah koper ini ke sungai tersebut." Maka murid itu mengambilnya, kemudian pergi meninggalkan gurunya demi tugas. Sepanjang jalan dia berfikir, bagaimana aku rela melemparkan 1000 kitab ini ke sungai? Guruku telah dengan susah payah menghabiskan umurnya demi menuliskan kitab-kitab ini. Tidak mungkinlah aku membuang kitab ini. Demikian murid itu ragu-ragu untuk menjalankan perintah gurunya. Akhirnya setelah lama mempertimbangkan hal itu, murid tersebut membawa koper yang berisi kitab-kitab di atas ke rumah kediamannya, tidak jadi membuangnya. Lalu dia menemui gurunya. Ia berkata, "Wahai Syekh, apakah Anda benar-benar ingin membuang koper itu?" Tanya sang murid meminta kepastian gurunya. "Ya," jawab gurunya. Abdul Qasim bertanya, "Apa yang kamu lihat ketika koper itu dilemparkan ke sungai?" Selidik Abdul Qasim merasa curiga atas ulah muridnya. Murid itu menjawab, "Aku tidak melihat apa-apa wahai guru." Ternyata benar dengan Abdul Qasim bahwa muridnya belum melemparkan koper itu ke sungai. Dia pun memperingatkannya, "Wahai muridku, sekarang pergilah ke sana dan lemparkanlah koper itu. Kamu jangan coba-coba menyalahi perintahku." Murid itu kembali ke tepi sungai Jihun. Tanpa berfikir panjang, dia lemparkan koper itu ke sungai tersebut. Secara tiba-tiba, dari dalam air muncul sebuah tangan yang dengan cepat mengangkat koper itu. Melihat pemandangan yang menakjubkan itu, si murid penasaran ingin tahu, "Siapakah Anda?" Tanyanya kepada tangan yang keluar di sungai. Tangan itu menjawab, "Aku adalah hamba Tuhanku yang diperintahkan untuk menjaga kelestarian koper ini." Setelah dapat kabar tersebut, murid itu pun pulang untuk melapor kepada gurunya. "Aku tadi sudah melemparkan koper yang guru perintahkan. Lalu ada tangan yang muncul dari dalam air mengambil koper tersebut," kata murid itu. Syekh Abdul Qasim berkata, "Sekarang kamu benar-benar sudah melemparkan koper itu?" Selanjutnya, murid itu diliputi rasa bingung karena peristiwa di sungai Jihun tersebut sungguh menyisakan banyak teka-teki di dalam pikirannya. Dia tidak kuasa untuk menanyakan jawaban di balik misteri koper itu kepada gurunya. Abdul Qasim sebenarnya mengerti apa yang dipikirkan muridnya. Hingga pada suatu hari dia berkata, "Wahai muridku, apakah kamu ingin mengetahui hakikat seputar koper itu?" Mulailah Abdul Qasim menjelaskannya. "Jika nanti Dajjal keluar,
maka tidak ada satu kitab pun yang ada di bumi. Pada saat itu, Nabi Isa AS turun untuk membunuh Dajjal. Beliau kembali ke dunia mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Allah memerintahkan syariat kepadanya untuk menghukumi perkara manusia berdasarkan syariat Muhammad SAW. Lalu beliau mencari mushaf Al-Quran dan kitab-kitab agama, tetapi tidak ada satupun yang ditemukannya. Ketika itu, Jibril AS turun dan berkata kepada Isa, sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk pergi ke sungai Jihun. Kamu harus mendirikan solat 2 rakaat dan katakanlah, wahai amin Allah, yaitu makhluk kepercayaan Allah, serahkanlah kitab-kitab Abul Qasim Al-Qushayri kepadaku dan taruhlah semuanya di dalam satu koper, karena Allah telah menyuruhku untuk menghukumi perkara manusia berdasarkan syariat Muhammad. Demikian Jibril menyampaikan pesan Allah, maka Isa pun pergi menuju sungai tersebut demi melaksanakan titahnya. Setibanya di sana, sungai Jihun dengan izin Allah menjadi terbelah 2. Tampak sebuah koper muncul dari dalam air. Isa pun langsung memungutnya. Begitu dibuka, isi koper itu ternyata kitab-kitab dan mushaf. Akhirnya beliau membaca itu semua dengan landasan untuk menghukumi perkara manusia. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Jauzi di dalam kitabnya, oleh Muhammad Ahmad Al-Hanafi di dalam kitab beliau bernama Badi'ul Zuhur wa Aqaid Zuhur. Demikianlah kisah singkat yang terjadi pada masa sebelum Nabi Isa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan setelah beliau mengambil Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai kitab syariat utama di masa beliau hidup suatu saat nanti. Wallahu a'lam. Bagaimana kisah sebenarnya tentang hal ini kecuali hanyalah Allah yang mengetahuinya. Semoga kita selalu diberi oleh Allah keselamatan dan rahmat olehnya, dan semoga kita dalam syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.